Halo Sobat Telset, hari ini kita kedatangan Vivo V60 Lite. Ponsel ini mencoba menjawab tantangan mid-range dengan strategi yang unik. Biasanya kan mid-range itu adu kencang, adu-adu yang lain. Kalau V60 Lite ini dia adu gaya dan adu daya tahan. Vivo Indonesia bawa desain stylish ala V60 standar dan baterai raksasa 6500 mAh. Namun ingat, di dunia smartphone tidak ada makan siang gratis. Label Lite ini punya harga mahal. Vivo V60 Lite mengorbankan sektor krusial, terutama di kualitas videografi yang terkunci di 1080p 30 fps, dan ini adalah kejahatan di tahun 2025 bagi konten kreator pemula. Kita bongkar habis apakah style dan stamina mampu menutupi kompromi fatal ini. Di bagian desain, Vivo V60 Lite memang pakai polikarbonat alias plastik. Tapi walau begitu, ini terasa kokoh saat dipegang. Finishing matte yang diusung sangat sukses memancarkan aura premium V-series dengan gradasi warna yang terlihat menarik. Bobotnya hanya 197 gram dan tebalnya 7,59 mm. Terasa sangat ringkas untuk ponsel berkapasitas besar. Ini adalah smartphone yang nyaman dipegang bahkan oleh pengguna dengan telapak tangan yang kecil. Lalu, ada hal lain yang harus kita apresiasi di bagian desainnya. Vivo V60 Lite ini dia bawa IP65, yang mana ini dia tahan debu dan cipratan air. Plus sertifikasi MAL STD 810H atau ala-ala military grade lah, dan SGS drop resistant. Artinya ponsel ini nggak cuma stylish tapi juga tahan banting. Fitur durability ini sangat krusial bagi pelajar dan pekerja lapangan. Ini bukti bahwa Vivo menargetkan pengguna yang aktif dan nggak mau ribet mikirin HP jatuh atau kena hujan. Good job Vivo. Well, kita harus terima kekurangan klasik juga di HP kelas menengah saat ini. Demi desain yang tipis dan stylish, Vivo mengorbankan dua fitur penting, yaitu tidak ada slot microSD untuk ekspansi penyimpanan dan port audio jack 3,5 mm. Farewell buat earphone cover kesayangan kalian dan bye-bye buat ekspansi memori murah. Ini adalah poin yang harus dipertimbangkan matang-matang. Layar adalah nilai jual utama dari Vivo V60 Lite ini. Panel AMOLED-nya udah berukuran 6,77 inci dengan Full HD Plus dan 120Hz buat refresh rate-nya. Kualitas visualnya yang ditawarkan itu cukup tajam dan warnanya vivid khas AMOLED. Dan udah ngedukung juga HDR10+, yang mana ini membuat streaming menjadi terasa dramatis. Buat screen to body rasionya udah mencapai 94,2%, terasa imersif dan nyaman untuk konsumsi konten multimedia dalam durasi panjang. Tingkat kecerahan maksimalnya juga sangat baik, mencapai 1374 nit di luar ruangan. Layar tetap terlihat jelas di bawah sinar matahari langsung, namun sebagai versi Lite, kompromi visualnya terlihat jelas pada bezel layar yang sedikit lebih tebal dibanding V60 standar. Hasil, lo bisa dapat kualitas visual yang top tier, tapi harus dibayar dengan estetika yang bikin agak ganggu. Bezel-bezelnya masih tebal dan terasa kayak HP jadul gitu. Soal dapur pacu, dia itu ada dua varian ya. Vivo V60 Lite ini ada yang 4G sama 5G. Yang 5G-nya itu Dimensity 7360 Turbo. Nah, yang gue pegang ini adalah varian yang 4G-nya. Dia pakai Snapdragon 685. Ini bisa dibilang chipset yang efisiensi daya dan stabil. Buat performa harian sangat responsif, multitaskingnya lancar, terus juga pindah-pindah aplikasi masih cukup oke. Memang skor Antutunya nggak agresif-agresif tinggi banget kayak kompetitor yang fokus di performa, tapi konsistensinya cukup diacungi jempol. Gamer kasual dan menengah gue rasa cukup nyaman buat pakai HP ini, kan kayak main Mobile Legends atau PUBG masih cukup oke aja. Nah, kita lanjut sekarang ke sektor kamera. Kamera itu terkenal di Vivo V series, tapi buat Vivo V60 Lite ini, nah kameranya itu agak dikorbanin. Dia masih pakai kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882. Memang hasil fotonya cukup baik di siang hari dan warnanya akurat dan dynamic range. Tapi ketiadaan OIS dan branding Zeiss langsung bikin HP ini kayak turun kelasnya. Lalu buat foto malam hari hasilnya tidak sebaik di siang hari. Noise-nya udah mulai muncul dan detailnya agak turun drastis. Jelas ini bukan HP untuk fotografi profesional kayak Vivo V60. Dan ini adalah dosa terbesar Vivo V60 Lite, yaitu kemampuan perekaman videonya yang mentok aja di Full HD 30 fps. Di era konten 4K 60 fps, Vivo mengunci videografi ponsel ini di resolusi yang cukup standar banget.
Jika lo semua bercita-cita jadi content creator profesional, Vivo V60 Lite akan membatasi ambisi lo. Kamera selfie 32 megapikselnya juga terbatas di Full HD 30 fps. Ini kompromi yang terlalu besar demi menekan harga. Lalu, bagian yang super power dari Vivo V60 Lite ini adalah baterai 6500 mAh. Ponsel ini sanggup bertahan lebih dari 1 hari penuh dalam skenario penggunaan campuran, bahkan hampir 2 hari untuk pemakaian ringan. Plus, dia ada 90 watt flash charge yang mampu mengisi penuh dari 0 sampai full itu di 52 menit aja. Ini adalah kombinasi endurance dan kecepatan yang sangat dibutuhkan para mobile worker. Dan kabar baiknya, fitur flagship yang nggak dimiliki kompetitor seperti Poco F7 ada di sini, yaitu bypass charging. Saat lo gaming sambil ngecas, daya langsung dialirkan ke sistem tanpa merusak kesehatan baterai. Ditambah teknologi Blue Volt baterai yang diklaim bisa tahan sampai 5 tahun. Sektor baterai ini adalah yang terbaik, gak bisa didebat lagi lah menurut gua. So, Vivo V60 Lite ini adalah endurance performance yang stylish. Jika lo prioritasnya baterai raksasa, durability, dan layar AMOLED yang nyaman, Vivo V60 Lite ini adalah pilihan yang sangat logis. Namun jika lo adalah content creator yang serius, harus bisa kompromi sama Full HD 30 fps yang terlalu fatal. Lo harus siap membeli HP bagus dengan kamera yang nanggung banget gitu. Jadi gimana Sobat Telset? Tulis di bawah pendapat kalian mengenai kompromi dari Vivo V60 Lite ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Eski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!